Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru 2025 Bapak Ibu. Terima kasih bahwa Bapak Ibu dan saya hari ini kita ada di ibadah kita yang pertama, ibadah raya kita yang pertama di tahun ini. Ini hampir saya lihat di gereja kita di Komaskur ini setiap tahun, biasanya akhir tahun dan awal tahun banyak yang pulang kampung, dan karena itu biasanya kehadiran sangat berkurang. Namun demikian tidak boleh mengurangi sukacita kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Kita telah melewati satu tahun yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dan hari ini kita memulai perjalanan hidup kita dengan ibadah raya kita yang pertama di tahun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi ini adalah lupakan masa lalu dan jalani hidup baru. Lupakan masa lalu dan jalani tahun baru. Itu tema kita pagi ini. Lupakan masa lalu dan jalani tahun baru. Tentu maksudnya adalah tahun ini 2025. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menoleh lagi ke tahun yang lampau 2024. Ini sudah berlalu. Nostalgia hanyalah untuk merefresh kembali apa yang terjadi di tahun yang lampau, tetapi perjuangan sedang menanti kita di depan. Apa yang harus kita arungi, dan kita harus ingat bahwa kita harus tetap melangkah di depan. Nah, apa pesan firman Tuhan untuk kita pagi ini? Terambil di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Mari kita bacakan dua ayat ini secara bersama-sama. Yesaya 49 ayat 15 dan ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Satu, sudah ketemu Bapak Ibu ya? Satu, dua, iya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Saya akan membaca ulang. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah lupakan masa lalu dan jalani tahun baru. Nah, mari kita simak bersama-sama apa sebenarnya yang dimaksud di dalam dua ayat ini. Saudara-saudara, Yesaya 49 adalah bagian daripada nubuat tentang Mesias dan pemulihan akan Israel. Dan dalam pasal ini Yesaya berbicara sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Tuhan telah menjadikan Yesaya sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa kembali orang-orang Israel untuk kembali menyembah kepada Allah yang benar. Meskipun Israel merasa bahwa mereka sering ditinggalkan, mereka sering dilupakan, tetapi Tuhan berkata di dalam dua ayat yang kita baca bahwa Ia sangat menyayangi mereka, bahwa Ia menaruh mereka seperti di telapak tangan. Nah, pasal 49 ini berbicara tentang bagaimana panggilan pelayanan Nabi Yesaya
sebagai hamba Tuhan untuk kembali melayani akan umatnya Israel sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, secara historis maka Yesaya melayani bangsa Israel karena bangsa ini ada dalam satu fase di mana mereka kecewa berat dengan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa semua yang mereka lakukan seolah-olah Allah melupakan mereka. Mereka ini seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan, merasa dianak-tirikan oleh Tuhan. Katanya bangsa pilihan, umat pilihan, tetapi Tuhan seolah-olah begitu jauh daripada mereka. Yesaya melayani bangsa ini ketika bangsa ini terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Bangsa yang dulunya satu sekarang terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di bagian utara dan kerajaan Yehuda di bagian selatan. Meskipun mereka terpisah dari 12 suku ini, namun tetap masih menyembah kepada Allah yang sama. Namun demikian dalam penyembahan mereka masih juga merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan meninggalkan akan mereka. Di dalam kehidupan sosial, paling tidak ada 3 golongan dalam masyarakat Israel dalam 2 kerajaan ini. Yang pertama adalah orang-orang biasa. Yang kedua adalah orang-orang yang merasa bahwa statusnya lebih baik, yaitu dalam hal ini adalah raja-raja. Tetapi yang ketiga adalah mereka yang merasa sebagai penguasa. 3 golongan ini ada di dalam masyarakat. Dan karena itu mereka selalu berkata dan selalu mengeluh, kenapa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Paling tidak ada beberapa poin penting Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal 49. Yang pertama kita bisa melihat bahwa ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi kita tidak baca, kita hanya langsung ayat 14 ke 15. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3, maka itu adalah berbicara tentang panggilan dan tugas Yesaya sebagai hamba Tuhan. Meskipun dia masih ada dalam kandungan ibunya, Tuhan telah berjanji bahwa engkau punya tugas adalah untuk menuntun umatku supaya mereka kembali kepadaku. Ini yang pertama yang bisa kita lihat. Dan kedua di dalam ayat ke-6 kita akan lihat di sana bahwa Yesaya memang dari awal ditetapkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, masih dalam kandungan Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan sudah berfirman kepada dia bahwa dia besar, dia harus melayani umatnya, dan dia ditentukan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya itu, tetapi di ayat 13 kita akan menemukan bahwa tugas daripada Yesaya adalah tidak hanya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tapi ia punya tugas untuk memberi penghiburan kepada umatnya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan penuh belas kasihan terhadap umatnya yang tidak akan meninggalkan akan mereka. Di ayat yang ke-14 sampai 16 yang tadi kita baca bicara tentang kasih setia Tuhan terhadap umat, bahwa ia sangat mengasihi mereka. Dan di ayat 17 sampai 21 atau bahkan 22 sampai 23 bicara tentang pemulihan dan pembaharuan Sion. Nah Bapak Ibu, saya menarik paling tidak ada 3 hal penting di dalam bangsa ini yang menjadi perenungan kita pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa di ayat yang ke-15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan mereka. Yang pertama, kita harus menjalani tahun ini dengan hal yang pertama, Tuhan tidak pernah melupakan akan kita. Tuhan tidak pernah melupakan akan kita. Ia tidak pernah meninggalkan akan kita. Ia tidak pernah abai terhadap setiap kita. Karena itu tahun ini kita harus jalani dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan akan kita. Amin. Kita harus memulai tahun ini dengan satu keyakinan
bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kata yang dipakai di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ibu-ibu yang ada di sini yang sudah pernah melahirkan akan tahu persis. Bisa nggak dalam sekejap yang meninggalkan anak? Biasanya mungkin 1 hari tetapi hari kedua sudah mulai gelisah, sudah mulai tidak tenang. Kenapa? Karena ikatan batin yang dekat antara seorang ibu dengan anak. Kedekatan itulah yang membuat mereka susah dipisahkan. Demikian Tuhan begitu mengasihi akan setiap kita. Dikatakan dalam kitab Kejadian, kita diciptakan segambar dan serupa. Berarti kita ini sama seperti Dia. Kalau kita ini sama seperti Dia, maka Ia begitu mengasihi kita. Ia tidak mungkin melupakan akan kita. Ia tidak mungkin meninggalkan akan kita. Tetapi Yesaya 49 juga yang dikatakan tadi, dalam Yesaya katakan apa? Yang memisahkan kita, yang menjauhkan kita adalah seringkali dosa-dosa. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini harus menjadi pengingat untuk setiap kita. Pegang akan janji Tuhan ini, bahwa Ia sekali-kali tidak pernah melupakan akan setiap kita. Analogi yang dipakai adalah seorang ibu dengan bayi. Ada yang senang tinggalkan anaknya 1 minggu, 1 bulan, nggak apa-apa, biarkan aja. Bahkan di sini dikatakan meskipun ibu itu tidak ibu itu melupakan akan anaknya, aku sekalipun tidak akan melupakan. Aku tidak akan melupakan. Itu berarti engkau dan saya spesial di mata Tuhan. Begitu memperhatikan kita, Tuhan begitu menganggap kita sesuatu yang sangat berharga. Karena engkau berharga di mata aku, menebus engkau. Maka jalanilah itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan. Lupakan 2024 dengan semua pernah-pernah. Ingat, kita hidup untuk masa depan. Kita tidak hidup untuk masa lalu. Jangan terlalu lama tinggal di masa lalu. Masa lalu hanya akan melukai akan hati kita. Kita harus hidup di masa depan. Semua yang baik sekalipun di masa lalu itu tinggalkan aja. Kita sekarang ada di depan, kita sedang ada di tahun yang baru, kita baru 5 hari ada di tahun ini. Kita harus melangkah, tapi satu keyakinan bahwa Tuhan tidak melupakan. Ini harus menjadi tekad dan pegangan kita untuk melangkah bahwa Tuhan tak mungkin, bahkan Dia sendiri berjanji tidak melupakan. Sepanjang tahun ini, mungkin doa-doa yang kita doakan tanggal 1 bisa kita lupa. Bisa di akhir bulan kita sudah lupa apa yang menjadi doa kita, poin kita, resolusi kita, apa yang menjadi impian kita. Tetapi Tuhan tidak melupakan akan semua. Jangan bawa beban di 2024 untuk 2005 bahwa Tuhan gini juga ya, tak ada perubahan nanti. Harus ada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan akan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-16 apa dikatakan di sana? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Yang kedua adalah kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Berarti Tuhan yang memegang kita,
Kalau kita yang pegang Tuhan, maka pasti kita lelah, kita lepas tangan. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, maka Dia tidak akan pernah melepaskan. Allah mengukir akan orang-orang yang dikasihinya di telapak tangan. Bahwa setiap kita yang mengasihi Dia, Ia berkata bahwa aku lukiskan engkau di tanganku. Itu berarti kemanapun engkau pergi, Ia ada dan Ia senantiasa memiliki. Sepadan apapun yang akan kita hadapi ke depan, sebenarnya kita tidak perlu ragu atau takut, karena Ia menggenggam kita. Sama seperti kita bawa anak kita, kemudian kita pegang tangan. Ia begitu merasa nyaman, Ia merasa tidak ditinggalkan. Ia yakin bahwa orang tuanya pasti menjaganya. Anak kecil itu kalau jangan ditinggalkan, senang sekali dia lari sana, dia lari sini, dia putar-putar dengan tangan. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak mungkin mencelakakan. Demikian juga Bapak Ibu dan saya. Ia berkata, aku memegang tangan. Aku tahu engkau di dalam genggaman tangan, dan aku pasti tidak melupakan atau bahkan melepaskan tangan. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Apa yang dikatakan di sana? Ia memegang kita dengan tangan kanan. Ia pegang kita dengan tangan kanan. Berarti yang pegang, bukan kita yang pegang. Kalau kita yang pegang, potensi untuk kita begitu mengalami banyak hal, kita lepaskan dan kita jalan sendiri. Tapi Ia berjanji, Ia pegang tangan kita, tangan kanannya. Aku ini Tuhan, memegang tangan kanan. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Harus ada keyakinan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Apa yang sangat katakan? Ia mau menjadikan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau Ia memegang tangan kita, Ia melukiskan kita di telapak tangannya. Berarti Ia pegang kita dan Ia tidak meninggalkan kita. Tetapi di saat yang sama Ia mau supaya kita ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di saat perjalanan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan. Berarti kalau Tuhan pegang kita, tidak ada maksud yang tidak baik. Yang maksudnya adalah supaya kita ini menjadi berkat bagi. Aku telah membentuk engkau supaya engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hal terindah adalah Tuhan mau memegang tangan. Ayat 16 bahkan kita katakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Perhatikan, orang biasanya bangsa nasi, lihat telapak tangan. Pergi ke orang pintar, lihat, oh garis tanganmu ini. Saya kemarin lihat di Instagram, dia mulai, kalau garis tangan di telapak tanganmu huruf M. Saya lihat tangan saya M juga. Katanya, engkau akan kaya raya dan seterusnya. Dalam arti amin. Tapi bukan meyakini apa yang dikatakan. Memang kita Tuhan kita kaya. Kenapa orang baca nasi tiga tangan? Garis tangan. Ada yang huruf Y, ada yang M, ada yang C, dan lain-lain. Saya tidak tahu apa yang ada di telapak tangan Bapak ini. Coba lihat kanan, coba lihat tanganmu.
maksudnya? Meramal masa depan. Tidak perlu. Tuhan berkata, aku menulis engkau, melukiskan engkau. Berarti Tuhan selalu lihat. Tuhan selalu kita ada dalam genggaman. Ini hal itu. Mari jalani 2020 dengan hal yang kedua, bahwa kita ada dalam genggaman. Yang ketiga, yang terakhir, masih ayat yang ke-16. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Saudara-saudara, saya coba menyelidiki maksudnya tembok-tembok di matamu itu apa? Tembok-tembokmu ada di mata. Ini berbicara tentang penyembahan berhala. Bicara tentang Israel yang setelah pulang dari pembuangan, memang mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak menjauhkan berhala-berhala dalam hidup mereka. Jadi Tuhan katakan, aku melukiskan engkau di tanganmu, meskipun di depanmu masih ada berhala-berhala, tetapi engkau tetap ada di genggamanku. Dan karena itu aku memperhatikanmu. Maka bagian ketiga dikatakan bahwa kita senantiasa ada dalam pengawasan Tuhan. Tembok-tembokmu, apa dikatakan di sana? Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu berbicara tentang sebenarnya dalam semua situasi kita senantiasa ada dalam pengawasan Tuhan. Bahwa engkau dan saya senantiasa diawasi dalam segala hal. Israel sedang diawasi, pulang dari Babel dalam sedang penyembahan, menyembah tetapi ilah-ilah, penyembahan berhala, patung-patung, banyak di antara mereka belum disingkirkan. Karena Tuhan bilang, tembok-tembok itu aku lihat, aku tidak bisa hapus dari mata, aku memandang. Maka engkau harus robohkan itu. Ini pengertian yang pertama tentang penyembahan berhala. Tetapi yang kedua, tembok-tembok yang dimaksud adalah tentang pergumulan hidup setiap orang. Banyak penyembahan berhala di depan matamu. Aku tidak bisa melupakan itu. Aku melihat dan aku pandang. Tetapi pengertian yang kedua adalah pergumulan, tembok-tembok yang ada pada aku lihat itu ada di mana. Itu berarti poin yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa kita ini ada dalam pengawasan Tuhan. Itu berarti kita senantiasa ada dalam pantauan Tuhan. Ia tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia senantiasa melihat akan kita. Allah pandang kita, Allah melihat kita. Ia senantiasa memperhatikan akan setiap. Itu sebabnya dalam Tawarik pasal 16 ayat 9, 2 Tawarik ke 16 ayat 9, apa yang dikatakan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan memandang setiap kita. Dalam situasi, dalam keadaan apapun, Ia tetap pandang kita. Ia perhatikan kita. Masalah-masalahmu, pergumulanmu, Ia lihat, Ia tahu. Katakan, itu ada dalam mata, dalam tembok, dalam mata. Karena itu Bapak Ibu, tak ada satu
pun di antara kita luput daripada pengetahuan. 2025, yakinlah bahwa kita ada dalam penguasa Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendiri, tapi Ia mengawasi. Amsal 5 ayat 21. Di sana dikatakan Amsal 5:21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Semua jalan kita terbuka di depan mata Tuhan. Semua langkah hidup kita diawasi. Jika demikian, dapatkah kita menyembunyikan sesuatu di mata Tuhan? Pasti tidak. Dan yang terakhir, Ulangan 28 ayat 6. Karena Ia memantau setiap kita. Ulangan 28 ayat 6 katakan, Ia menyertai, Ia memberkati kita dalam setiap masuk dan keluar. Karena kita ada dalam pantauan. Bangun, tidur, tidur lagi. Bangun, tidur, tidur lagi. Ia tetap mengawasi. Itu berarti Bapak Ibu, lupakan masa lalu dan jalani tahun baru. Jalani tahun ini dengan 3 hal penting ini. Yang pertama, yakinkan diri bahwa Tuhan tidak pernah melupakan. Amin. 2025, yakinlah bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Amin. Apapun yang akan Bapak Ibu hadapi, yakin Tuhan tak lupa. Yang kedua, yakinkan diri bahwa engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Pasti. Dan itu Ia berjanji, Ia memegang tangan kanan, Ia tidak meninggalkan engkau. Dan yang ketiga, yakinkanlah diri bahwa engkau senantiasa dalam pengawasan. Engkau ada dalam pengawasan Tuhan. Dalam segala hal, tidak perlu takut, karena Ia mengawasi akan hidup. Jika 3 hal ini kita lakukan, niscaya 2025 adalah tahun penuh anugerah, tahun penuh berkah. Kita tidak akan kita tidak akan ragu apa yang akan kita hadapi di depan sepanjang. Mau prediksi orang tentang apapun yang terjadi